Kader Norma Ketenagakerjaan. Menurut Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Nomor 297 Tahun 2014 tentang pedoman pembentukan dan pembinaan Kader Norma Ketenagakerjaan, Kader Norma Ketenagakerjaan atau KNK adalah personil di perusahaan yang dibentuk dan diberikan pembinaan mengenai norma ketenagakerjaan untuk membantu pengusaha mengendalikan risiko ketenagakerjaan serta meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam penerapan norma ketenagakerjaan. Tujuan pembentukan KNK adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan manajemen perusahaan untuk membantu pengusaha meningkatkan penerapan norma ketenagakerjaan sehingga terwujud tempat kerja yang produktif, kompetitif, dan sejahtera. Manfaat KNK terdiri dari manfaat bagi pekerja, manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi pemerintah. Manfaat bagi pekerja. 1. Adanya konseling klinik tentang permasalahan norma ketenagakerjaan. 2. Dapat meningkatkan moral pekerja yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan ketenangan bekerja. 3. Meningkatkan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja. 4. Manfaat bagi perusahaan. 1. Meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengelola SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Mendukung program Private Compliance Initiative yang dijalankan oleh perusahaan. 3. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance dan strategi manajemen risiko perusahaan. 4. Meningkatkan kinerja kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Manfaat bagi pemerintah. 1. Regulator memahami perkembangan bisnis yang terjadi untuk dapat melakukan penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan. 2. Mengikut sertakan dunia usaha dan masyarakat secara bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 3. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten. 4. Membantu penyelesaian kasus ketenagakerjaan. 5. Mendorong kesadaran hukum ketenagakerjaan pelaku industri. Perusahaan yang wajib memiliki KNK. 1. Menggunakan sistem perjanjian kerja waktu tertentu. 2. Menggunakan outsourcing. 3. Menggunakan kontraktor dan subkontraktor. 4. Menjalin kemitraan dengan perusahaan lain. 5. Memiliki pekerja lebih dari 500 orang. 6. Mempekerjakan tenaga kerja asing dan antar kerja antar daerah. 7. Perusahaan pengarah tenaga kerja, mengelola jasa keuangan, melayani sarana transportasi publik, melayani kesehatan publik, termasuk dalam objek vital nasional. 8. Dalam 2 tahun terakhir, terjadi lebih dari 2 kali kecelakaan kerja fatal. 9. Dalam 2 tahun terakhir, terjadi 3 kali unjuk rasa atau pengaduan oleh pekerja atau buruh ke unit pengawasan ketenagakerjaan. Syarat menjadi kader norma ketenagakerjaan antara lain, bekerja pada perusahaan, minimal berpendidikan SLTA atau sederajat, sehat jasmani dan rohani, usia minimal 18 tahun, dan surat rekomendasi dari perusahaan tempat bersangkutan bekerja. KNK terdiri dari 3 jenjang, yaitu KNK muda bagi personel level staf atau pelaksana yang bertugas sebagai deteksi dini masalah ketenagakerjaan, KNK madya bagi personel dengan jabatan supervisor atau junior manager yang bertugas mengidentifikasi masalah, mengumpulkan bahan, dan menganalisa pelaksanaan kepatuhan. KNK utama bagi personel dengan jabatan senior manager atau direktur yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penerapan norma ketenagakerjaan. Alur pembentukan Kader Norma Ketenagakerjaan.
Pertama, peserta mendaftar diklat KNK pada penyelenggara diklat KNK. Selanjutnya, peserta mendapat pelatihan materi sesuai kurikulum jenjangnya dari narasumber yang telah mengikuti training of trainer dan terdaftar pada Dirjen Binwasnaker. Peserta yang telah lulus diberikan surat keputusan penunjukan yang berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. KNK yang telah memiliki SKP mengikuti forum KNK yang difasilitasi oleh Unit Pengawasan Ketenagakerjaan. Bentuk pendampingan dan fasilitasi KNK antara lain 1. Pertemuan koordinasi berkala 2. Sosialisasi dan bimbingan teknis 3. Penilaian risiko ketenagakerjaan 4. Konsultasi pencegahan, penyelidikan, dan penanganan kasus ketenagakerjaan 5. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan workshop ketenagakerjaan 6. Pembinaan administrasi berbagai dokumen ketenagakerjaan 7. Pemberian penghargaan atas kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan dan 8. Pemutakhiran informasi ketenagakerjaan. Ayo, kita tingkatkan kepatuhan perusahaan melalui eksistensi KNK.